Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang array ya, array dua dimensi. Seperti yang kita ketahui ya, sebelumnya kita udah belajar array satu dimensi, kemudian sorting ya, kemudian materi ini kita akan belajar tentang array dua dimensi, multidimensi ya. Seperti yang kita ketahui, kalau array itu seperti ini ya, saya punya variabel misalkan ARR ya, kemudian ini adalah nilai batas arraynya berapa gitu ya. Nah ini array satu dimensi. Nah untuk dua dimensi ini ditambah lagi seperti ini. Ada dua seperti ini ya. Misalkan array-nya saya masukkan dua, kemudian ini tiga ya. Nah ini artinya saya punya dua baris ya, dua baris dan tiga kolom. Nah analoginya sama seperti halnya sebuah matrik ya. Jadi array itu kalau misalkan mau diimplementasikan, bisa kita implementasikan ke dalam sebuah matrik. Nah, misalkan seperti ini ya, saya punya variabel array terdapat dua baris dan tiga kolom. Nah, ini kita buat ya, analoginya seperti ini. Karena array itu mulainya dari nol, maka ini nol ya, nol, satu ya. Nah, ini jumlahnya ada dua, kemudian yang sebelah kanan ya, yang atas ya, ini ada tiga ya, nol, kemudian satu, kemudian dua. Nah, ini. Nah, kemudian array itu mulainya dari nol ke nol ya, makanya di sini ntar nol, ARR, nol ke nol. Artinya dia mulainya dari baris ke nol, kolom ke nol. Ya, ini. Nah, ini tinggal kita copy paste ya. Saya kopikan, saya paste. Tinggal kita rubah. Nah, kalau ini berarti posisinya adalah array nol, ininya satu ya, yang sebelah kanannya adalah satu. Kemudian yang ini adalah array-nya 0, ininya 2 ya. Nah, kemudian yang ini array-nya 1 ya, ininya nol, kemudian ini satu satu, satu satu, kemudian satu satu, kemudian yang ini adalah satu dua ya, satu dua, satu, kemudian dua. Itu juga misalkan saya punya array ARR 22 ya, berarti saya punya dua baris dan dua kolom ya. Dua baris, dua kolom. Seperti ini. Berarti saya punya 0, kemudian satu, kemudian di sini 0, kemudian di sini satu ya. Di sini ARR 0, ini satu ya, kemudian di sini ARR 0,1, 0,0, sorry, 0,0, sampingnya 0,1 ya. 0, ininya berarti 0,1, 0, ininya satu ya. Ini berarti 1, 0, ARR, kemudian satu, kemudian di sini 0 ya. Kemudian di sini ARR satu satu ya, satu satu. Nah seperti ini ya. Nah terus bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Kotlin ya? Oke kita buka toolsnya ya, kita buka editornya. Saya gunakan IntelliJ IDEA. Nah di sini kita akan mendeklarasikan sebuah array ya, array dua dimensi ya. Misalkan ukurannya 2 kali 2 ya. Uh, Oke kita buat nama variabelnya, misalkan tadi ARR ya, ARR ya tadi namanya ARR ya, ARR. Kemudian di sini kita akan men-set nilainya 2 kali 2 ya. Berarti di sini ada array, array. Kemudian ini adalah 2. Kemudian ini di dalamnya berarti ini adalah kolomnya ya. Kalau yang ini adalah barisnya, kemudian ini adalah kolomnya. Misalkan 2 kali 2 ya. int, kemudian nilainya adalah 2. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan saya akan memasukkan nilainya ya. Berarti kita gunakan scanner ya. Scannernya udah saya buat di sini. Oke, kita buat for. Nah, kalau ini kita masih ada cara pertama ya. Sebenarnya ada beberapa cara yang nanti akan saya jelaskan bagaimana sih dengan cara yang kedua, cara ketiga untuk memasukkan nilai ke dalam array. Ini cara pertama ya. Misalkan saya punya variabel in, karena array itu mulainya dari 0, maka di sini 0, berarti sampai 1 ya, seperti ini ya, dari 0 sampai 1. Kemudian saya for lagi di dalamnya, dan misalkan variabelnya adalah j ya, j in dari 0 sampai 1 ya, seperti ini. Nah, kemudian saya memasukkan nilainya, ya. Saya masukin nih, print, misalkan ya, print ARR $i ya, kemudian $c ya, $c. Nah, ini dimasukkan nilainya terserah user ya. Di sini kita tampung ke variabel array namanya ARR, nilainya adalah i dan j ya.
dan J. Nah, ini nilainya berdasarkan dari si user. Berarti saya punya variabel namanya INP titik. Misalkan tipenya adalah next in ya. Ini artinya saya memasukkan nilai ke dalam array ya, array dua dimensi ya. Nah, kemudian misalkan mau saya panggil nih ya, misalkan mau saya panggil berapa sih nilai array ARR satu 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 gitu ya, baris ke satu, kolom ke satu gitu ya. Nah, misalkan ya, kita panggil dolar, kemudian nama variabel array-nya, kemudian indeksnya ya satu dan satu ya. Kita coba jalankan ya. Misalkan kita masukin nilainya di sini satu, dua, tiga, lima, tiga misalkan, satu, dua, lima, tiga misalkan seperti ini. Oke, ini udah diselesai di ini, oh, belum ya? Masih nge-build ya. Nanti kita akan coba bagaimana kalau misalkan nilainya ini bukan diisi nilainya satu gitu ya, tapi berdasarkan nilai seri. Nanti akan saya coba jelaskan ya. Ini sebentar, masih running ya. Nah, ini contohnya adalah kita akan memanggil nilai variabel array pada baris ke satu, kolom ke satu ya. Jadi kita akan masuk. Nah, kalau kita berdasarkan Excel ini, maka yang keluarnya adalah tiga ya, tiga. Karena ARR satu satu gitu ya, maka keluarannya adalah tiga ya. Ntar ini udah belum ya, masih belum. Atau saya coba run ulang ya. Saya coba run ulang. Nah, ini saya run ulang ya. Nah, misalkan ini tadi nilai 00-nya berarti satu, kemudian 253 ya. 253. Maka keluarannya adalah 3 ya. Satu. Misalkan mau saya rubah nih, 01 misalkan ya. 01 ya. 01, 01 ya. Saya running 1253 ya nilainya. Ya, kita masukkan. Nah, satu 253 ya. Maka keluarannya adalah 2 ya. Sini, sini ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan seluruh data ini. Bagaimana kita bisa gunakan for ya. Kalau ini kan kita memanggil berdasarkan nilai sesuai kebutuhan ya. Nah, kalau ini kita akan memanggil berdasarkan perulangan ya. Jadi tampilannya seperti ini keluarannya. Satu, 2, 5, 3 ya. Seperti itu. Kita gunakan for ya. For in dari 0 sampai 1. Kemudian saya punya for J juga sama. J in dari 0 sampai 1. Kemudian di sini, nah di sini kita panggil nih. Maka kita panggil print ya. Print berarti ini nilainya adalah dari variabel variabel ARR, I dan J ya. I, kemudian di sini adalah J ya. J. Nah, di sini kita kasih spasi ya, biar dia ada jarak. Nah, ketika perulangan ini udah selesai, maka kita akan membuat baris baru ya. Kita buat println di sini ya. Println ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita jalankan, dia akan menampilkan seperti ini. 1, 2, 5, 3. 2, 5. Kita coba jalankan ya. Nah, 1, 2, 5, 3. Nah, maka hasilnya seperti ini. 1, 2, 5, 3. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi nilainya kita masukkan ya, batasannya kita masukkan. Nah, cara yang kedua, kita bisa memasukkan nilai akhir ini berdasarkan nilai kapasitas ini. Nah, bagaimana caranya? Ini saya komen dulu ya. Ini saya komen. Ini saya komen dulu terlebih dahulu ya. Ini saya komen. Yang pertama kali kita harus tahu bagaimana coding untuk mengetahui ini kapasitas ini ada berapa sih, barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Nah, itu kita bisa gunakan ya. Misalkan saya print ya, print, print len misalkan, misalkan jumlah baris ya, jumlah baris. Nah, kita bisa gunakan
Zeiss ya. Berarti kita bisa gunakan seperti ini. ARR titik Zeiss ya. Seperti ini. Di berapa sih ukuran array-nya gitu ya. Ketika kita run ya. Ketika kita run, saat ini masih proses ya. Proses. Nah, dia akan menghasilkan jumlah barisnya ada dua yang ini. Ya, ini. Oh, atau ini saya kasih ini ya, kasih pembeda ya. Ini dua, ini tiga ya. Ini dua, ini tiga ya. Nah, kalau ini di run, maka dia akan menghasilkan yang sebelah sini. Ya, seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan dua. Nah, bagaimana kalau menghasilkan tiga? Nah, ini kita tambahkan ini di dalam sini. Tambahkan indeksnya nol di sini. Maka yang ditampilkan itu adalah jumlah kolomnya ya. Jumlah kolom misalkan ya. Kolom. Maka dia akan menampilkan tiga yang di sini. Kita masih running ya, sebentar. Maka keluarannya adalah tiga. Nah, ini kita bisa implementasikan di dalam sini, Pak, untuk menilai batasannya ya. Jadi kita bisa gunakan ya tadi ya. Ini saya buka lagi ya. Saya buka. Maka nilai ini kita bisa gunakan ARR titik size ya. ARR ARR titik size ya. Oh, A-nya besar ya, sorry. ARR titik size. Nah, ininya dikurang satu ya, dikurang satu. Nah, yang ini sama juga ARR, tapi dia gunakan indeks ke 0 seperti yang tadi. ARR 0 titik size dikurang satu seperti ini. Tadi kan jumlahnya 3 ya. Nah, jadi kalau dikurang satu jadinya 2. Karena dia mulai indeksnya dari 0 ya. Kalau secara total jumlahnya benar. Tapi kalau dari ini kan karena indeksnya mulai dari 0, maka keluarannya adalah 01 ya. 01 kalau ini jadi 2 ya. Kalau yang ini, kalau ini 3 berarti 0, 1, 2. Ini saya balikin kedua aja ya, misalkan yang kedua. Begitu juga dengan yang ini ya. Kita bisa menggunakan yang cara di atas. Gitu. Kita gunakan ARR, kita copy aja ya. Size dikurang 1, saya ganti. Ini kita bisa ganti yang ini, ARR, indeks ke 0, size dikurang 1. Nah, kita coba run ya. Misalkan jumlah array-nya 2 kali 2 ya. Jumlah matriknya 2 kali 2 ya. Nah, misalkan 1, 2, 5, 3 tadi ya. Nah, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ada juga cara lain ya. Misalkan yang mau saya panggil yang ini ya. Misalkan menggunakan cara yang ketiga ya. Tadi kan cara pertama udah, ini cara kedua ya. Nah, cara ketiga misalkan saya gunakan indeks ya. Ini juga bisa ya. Misalkan ini ya. Jadi ininya saya gunakan nggak usah ARR titik size dikurang satu. Tapi ARR ininya nggak usah pakai nol ya. Tinggal in kemudian nama variabel array-nya ARR titik di sini pilih indeks. Nah, ini indeks ya seperti ini. ARR indeks ya. Kemudian ini saya punya variabel J sama juga. Nah, ini saya hapus ya, nolnya saya hilangin. Nah, ARR 0 titik sama seperti ada di atas ya. Di atas indeks ya seperti ini. Indeks ya. Nah, ini juga sama. Kalau mau cara seperti ini juga bisa. Ini cara yang ketiga ya. Tadi kan cara kedua. Ini misalkan yang mau saya gunakan untuk menampilkan ya. Seperti ini juga sama. Kayak kita running ya. Nah, misalkan tadi 1, 2, 1, 2, 5, 3 ya. Nah, maka hasilnya sama seperti ini. 1, 2, 5, 3. Ini untuk cara yang ketiga. Cara yang keempat, ini kita bisa gunakan sebuah variabel, kemudian kita panggil array-nya. Itu juga bisa. Ini untuk cara yang keempat ya. Nah, kalau cara yang keempat, ini saya punya variabel. Misalkan nama variabelnya adalah baris ya. Baris. Kemudian ini nama array-nya apa? ARR ya. ARR. Nah, kemudian di sini saya punya variabel misalkan namanya adalah elemen ya. Elemen seperti ini ya. Nah, in-nya ini berdasarkan si baris. Berdasarkan si variabel ini, baris ya, baris. Nanti, ini saya kasih spasi ya. Nah,
Nanti untuk yang ini cukup memanggilnya nama variabel elemennya, elemen ya seperti ini. Nah ini kita tinggal panggil seperti ini, dolar elemen ya seperti ini. Nah ini kita kasih spasi ya biar. Nah kemudian kita jalankan, hasilnya sama. Jadi ada 4 cara ya. Misalkan ini 1, 2, 5, 3 ya. Maka hasilnya sama. Jadi ada 4 cara ya yang bisa kita gunakan. Pertama kita bisa men-set nilainya ya dari 0 sampai batasnya. Kemudian kita bisa gunakan ARR size ya dikurang 1. Kemudian untuk yang kolomnya ARR, indeks kernel size dikurang 1. Kemudian cara yang ketiga kita gunakan indeks ya, indeks. Kemudian cara keempat kita gunakan memanggil sebuah elemen ya, elemen di dalam array seperti ini. Jadi ada 4 cara ya. Ini yang cara yang keempat ya, saya tulis lagi ya. Ini cara yang pertama ya. Cara pertama kita masukin. Ini saya kopas aja ya. Ini kopas ya. Saya kopas. Ini cara pertama saya tulis ya. Cara saya komen. Cara pertama. Ini cara pertamanya seperti ini. Kita masukin variabel i in dari 0 sampai batasnya ya 1 seperti ini. Kemudian saya punya variabel j ya. J in 0 sampai 1. Kemudian di sini kita panggil ininya, nilai array-nya ya. ARR I kemudian J. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, ya kita gunakan Zeiss ya. Ini cara kedua. Nah, kita gunakan Zeiss. ARR titik Zeiss dikurang 1. Kemudian yang ini kita pakai ARR indeks ke 0 titik Zeiss dikurang 1. Dikurang 1. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga kita gunakan indeks ya. Ini cara ketiga. Cara ketiga kita gunakan ARR indeks ya. Ini ya. ARR titik indeks ya. Nah ini ya. Kemudian yang ini kita panggil ARR indeksnya terhadap variabel i titik indeks ya. Nah seperti ini. Jadi ada ada 4 cara ya. Cara keempat nih. Nah mau cara yang ini boleh. Kalau yang ini kelemahannya kita harus tahu batas awal dan batas akhirnya ya. Kalau batas awal kan array itu kan pasti mulainya dari 0 ya. Kemudian batas akhirnya kita harus tahu. Ini cara pertama. Cara yang kedua kita gunakan berapa sih kapasitas array-nya ya. Z kurang 1. Kemudian yang kolomnya ARR indeks ke 0, titik Z kurang 1. Kemudian ini cara yang ketiga kita gunakan indeks ya seperti ini. Kemudian cara yang keempat kita manggil berdasarkan sebuah elemennya. Ini silakan dicoba dan dipraktekkan. Jadi implementasi array 2 dimensi ini bisa kita terapkan ke dalam sebuah matrik ya. Misalkan nanti ada sebuah program matrik penjumlahan, pengurangan, ataupun operasi perkalian, kemudian transpose, dan sebagainya. Itu bisa kita buat ke dalam program ya. Nah, ini silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Ini cara mengimplementasikan array-nya, ini adalah barisnya, kemudian ini adalah kolomnya.